Seratusan karyawan supermarket Brastagi di Kota Medan menjalani pemeriksaan rapid test. Kapal pencari ikan di Tapanuli Tengah dilaporkan hilang sejak Minggu kemarin. Inovasi belajar lewat wayang literasi COVID-19 mengatasi kejenuhan pelajar saat mengikuti belajar daring. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut, edisi Rabu 20 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat 10 kasus menjadi 235 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR dan PDP sebanyak 204 pasien. Sementara jumlah orang yang telah dinyatakan sembuh mencapai 74 orang. Mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 19 Mei 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jumlah pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR meningkat 10 kasus menjadi 235 kasus, sedangkan PDP sebanyak 204 pasien dan 538 orang dalam pemantauan. Sementara untuk kasus positif yang meninggal dunia sebanyak 29 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 74 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansah menyampaikan himbauan jelang Hari Raya Idul Fitri terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan dengan menerapkan protap COVID-19 guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahwa penambahan kasus baru masih pasien dalam pengawasan PDP berjumlah 204. Pasien positif berjumlah 235. Ada peningkatan 10 orang dari hari kemarin. Pasien sembuh berjumlah 74 orang. Ada penambahan 16 pasien baru yang sembuh dari hari kemarin. Meninggal dunia 29. Pemirsa, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara melaksanakan rapid test terhadap seratusan karyawan supermarket Brastagi di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Rapid test dilakukan pasca satu karyawan supermarket dinyatakan positif COVID-19 melalui hasil pemeriksaan swab. Sebanyak 108 karyawan di supermarket Brastagi Gatot Subroto Medan menjalani pemeriksaan rapid test pada Selasa kemarin. Hal ini dilakukan menyusul dinyatakannya satu karyawan supermarket tersebut yang positif COVID-19 dari hasil swab pada 15 Mei lalu. Gugus Tugas kemudian melakukan tracing terhadap sejumlah orang yang melakukan kontak dengan pasien tersebut, baik di supermarket maupun di indekos pasien. Dari hasil pemeriksaan, 14 orang karyawan dinyatakan reaktif COVID-19 dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, pihak manajemen Brastagi menyampaikan belum akan menutup operasional supermarket, namun akan tetap bersikap kooperatif hingga hasil pemeriksaan lanjutan dikeluarkan pihak gugus tugas. Yang perlu nggak ada masalah untuk menanyakan ke kita kan? Sementara di tebing tinggi, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melakukan rapid test terhadap warga di lokasi keramaian. Rapid test dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Rapid test digelar di salah satu pasar swalayan di Jalan Tamrin, Kota Tebing Tinggi. Dalam pelaksanaan rapid test, petugas mengambil sampel sekitar seratusan pengunjung dan pekerja pasar swalayan. Dari seluruh sampel yang dirapid test, hasilnya non-reaktif COVID-19. Saat ini sejumlah pasar tradisional maupun pasar swalayan di Kota Tebing Tinggi mulai dipadati warga yang berbelanja keperluan lebaran. Warga dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, diantaranya menggunakan masker dan menjaga jarak saat melakukan aktivitas di luar rumah. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia mengatakan rapid test massal terus dilaksanakan guna mencegah penyebaran COVID-19 terutama di Kota Tebing Tinggi. Yang seharusnya berjalan ini sekitar hampir 100 lebih, tapi masih terus berjalan karena di belakang kita lihat petugas kita masih tetap melaksanakan berapapun yang ada kita akan layani agar pengunjung daripada Irian Market ini semuanya bisa non-reaktif daripada COVID-19.
Tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Deli Serdang kembali melakukan rapid test di kantor DPRD Deli Serdang. Dari hasil rapid test, sebanyak 11 orang dinyatakan reaktif COVID-19, 7 diantaranya merupakan anggota Dewan. Rapid test massal tahap keempat yang dilaksanakan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 menyasar para anggota Dewan dan pegawai di kantor DPRD Deli Serdang. Turut hadir dalam pelaksanaan rapid test, juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Dr. Ade Budi Krista bersama Sekretaris Dewan DPRD Deli Serdang Rahmat Syah. Dari 82 orang yang terdaftar akan menjalani pemeriksaan, hanya 46 orang yang hadir mengikuti rapid test, terdiri dari 16 orang anggota DPRD dan 32 orang pegawai sekretariat. Sementara dari hasil rapid test tercatat ada 11 orang dinyatakan reaktif COVID-19. 7 diantaranya merupakan anggota Dewan dan 4 lainnya pegawai sekretariat DPRD Deli Serdang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 11 orang yang berstatus reaktif COVID-19 akan dilakukan pemeriksaan swab PCR test dan akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Kita akan lakukan tindak lanjutnya sesuai SOP, yaitu pemeriksaan swab, dan kita akan minta supaya melakukan isolasi mandiri. Pada hari ini kita bersamaan juga lakukan pemeriksaan di Tembung, di depan kantor camat Setuan. Sebelumnya di Tanjung Merawa, kemudian kemarin di kantor Pemkab Deli Serdang. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan sidak pembagian bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun. Dalam sidak, anggota Dewan menemukan berat bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Berapa ya? 9 on. Itu semestinya paling sedikit 9,9. Iya. Kurang 4. Udah. Kenapa tidak dibikin ini per truk kali ya? Beginilah sidak yang dilakukan anggota DPRD Sumut fraksi Nasdem Roni Renaldo Situmorang saat dilakukan pendistribusian 78.000 paket bantuan pangan dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Simalungun. Dalam sidak, Roni menemukan adanya kekurangan dalam jumlah bantuan yang disalurkan yang tidak sesuai dengan nilai bantuan yang telah ditetapkan Pemprov Su. Beras yang seharusnya seberat 10 kg setelah ditimbang hanya seberat 8,5 hingga 9,5 kg. Begitu juga dengan gula pasir yang hanya seberat 1,75 kg dari yang seharusnya 2 kg. Atas temuan tersebut, Roni menyarankan bantuan tetap disalurkan, namun harus dilakukan pembuatan BAP terkait kekurangan bantuan sembako yang ditemukan. Sementara keputusan penarikan kembali bantuan diambil langsung pihak Pemprov Su untuk memperbaiki kekurangan berat sembako. Rencananya bantuan pangan tersebut baru akan didistribusikan pada 21 hingga 22 Mei mendatang. Tadi kami berdua ambil inisiatif untuk ini kita cek dulu kesesuaian isinya, kesesuaian kualitasnya, kesesuaian jumlahnya. Dan ternyata dugaan kami terbukti ada kekurangan dari sampel 20 sampel yang kami turunkan. Ini masih satu karung, satu truk yang isinya 800. Pemirsa, bantuan sosial bahan pangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah didistribusikan kepada warga terdampak COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi pun menyesalkan keterlambatan pengiriman bantuan dari pihak pemasok. Ribuan paket bantuan sosial bahan pangan baru tiba di Gedung Balai Kartini Kota Tebing Tinggi pada Selasa pagi. Padahal sesuai jadwal, paket bantuan bahan pangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut harusnya sudah tiba pada Jumat pekan lalu. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengaku kecewa terhadap pihak pemasok atas keterlambatan pengiriman tersebut. Selain terlambat, jumlah paket bantuan sosial bahan pangan itu juga masih kurang. Akibatnya penyaluran kepada warga yang terdampak COVID-19 juga dipastikan akan terlambat. Kota Tebing Tinggi sendiri mendapat kuota bantuan sosial bahan pangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12.137 paket yang berisi 10 kg beras, 2 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, dan 20 bungkus mie instan dengan nilai Rp225.000 per paketnya. Rencananya pembagian paket bantuan sosial bahan pangan tersebut akan dilakukan dari rumah ke rumah untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan massa. Ini saja pun kita kecewa karena dijanjikan dari hari Jumat, baru hari Selasa ini barang ini masuk dan tidak lengkap.
semaksimal kita bisa. Tapi kita mengharapkan 5 hari ini baru bisa selesai semua didistribusikan. Makanya untuk menghilangkan social distancing tadi, barang ini dikirim ke kelurahan. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai kapal pencari ikan di Tapanuli Tengah dilaporkan hilang sejak Minggu kemarin. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Satu unit kapal pencari ikan di Tapanuli Tengah dilaporkan hilang sejak Minggu kemarin. Petugas gabungan dari Kepolisian dan Basarnas masih melakukan pencarian kapal yang membawa 1 nakhoda dan 1 awak kapal. Kapal jaring apung KM Gemilang dilaporkan hilang kontak sejak hari Minggu lalu. Kapal hilang kontak di kawasan Pulau Mursala sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Laporan hilangnya kapal berdasarkan informasi pemilik kapal yang tidak bisa menghubungi nakhoda kapal yang berlayar sejak Jumat lalu. Para nelayan yang melaut di sekitar perairan Mursala juga melaporkan tidak melihat keberadaan kapal. Hingga kini petugas gabungan SAR masih melakukan pencarian terhadap kapal dengan melakukan penyisiran dari posisi terakhir di sekitar perairan Mursala. Berdasarkan informasi, KM Gemilang 717 GT02 berangkat melaut dari Kualo Pasar Tarandam Barus, Tapanuli Tengah pada Jumat lalu untuk menangkap ikan di perairan Pulau Mursala. Kita ke berita selanjutnya. Polres Dairi kembali menetapkan 1 tersangka lain terkait kasus pemerasan bantuan sosial tunai di Desa Bluduri, Kecamatan Laiparira, Kabupaten Dairi. Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan 1 orang tersangka berinisial EA yang merupakan penerima bantuan sosial tunai. 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MS yang merupakan istri dari Kepala Desa Buluduri, Kecamatan Laiparira, Kabupaten Dairi. Kasubag Humas Polres Dairi Ibtu Doni Saleh mengatakan MS dijadikan tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka EA. Kepada penyidik, tersangka EA mengaku disuruh oleh MS untuk mengumpulkan uang dari penerima bantuan sosial tunai. Sebelumnya pada Selasa 12 Mei 2020 lalu, Satreskrim Polres Dairi menerima laporan terkait pemotongan bantuan sosial tunai sebesar Rp500.000 dari para penerima manfaat. Adapun modus pemotongan dengan alasan uang Rp500.000 yang diminta dari para penerima manfaat akan dibagikan secara merata kepada warga yang tidak menerima bantuan sebesar masing-masing Rp100.000. Kedua pelaku dijerat pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebanyak 708 keluarga penerima bantuan atau KPM berdesakan saat mengantri pembagian dana bantuan sosial tunai atau BST di kantor pos Jalan Bukit Barisan, Medan. Penyaluran dana BST pada hari kedua ditujukan bagi 708 KPM yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Baru, di mana pada saat penyaluran dana, warga terlihat berdesakan dan tidak menerapkan physical distancing. Sementara guna mendapatkan dana tersebut, setiap warga yang terdata sebagai KPM harus menunjukkan dokumen berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga kepada petugas pos. Dana BST sebesar Rp600.000 baru akan diberikan kepada warga apabila dokumen yang dibawa sesuai dengan data yang terhimpun di Kemensos. Apabila dokumen tidak sesuai ataupun terjadi kesalahan data, maka warga harus membawa lampiran surat keterangan dari pihak kelurahan atau kecamatan setempat guna mendapatkan dana BST tersebut. Jelang Idul Fitri, sejumlah warga mulai memadati sejumlah lokasi pasar untuk membeli kebutuhan lebaran. Di Pasar Sagumpal Bonang, Padang Sidimpuan, warga berkerumun dan tidak mematuhi aturan kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sejumlah warga tidak menggunakan masker saat berbelanja di Pasar Sagumpal Bonang, Padang Sidimpuan. Meski pemerintah telah melakukan sosialisasi penerapan aturan menjaga jarak atau physical distancing guna menekan angka penyebaran COVID-19, namun di sejumlah titik keramaian masih terlihat warga mengabaikan aturan tersebut. Terkait hal tersebut, pemerhati kesehatan Dr. Fandi Siregar menyayangkan terjadinya pelanggaran physical distancing yang dilakukan di masyarakat. Aparat pemerintah daerah, terutama gugus tugas penanganan COVID-19 Padang Sidimpuan, diminta berperan aktif memberikan edukasi bagi masyarakat dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19.
Bila hal tersebut tetap dibiarkan, dikhawatirkan penumpukan warga di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional akan terus meningkat, terutama menjelang perayaan Idul Fitri. Itu yang saya lihat, fenomena yang ada terjadi di masyarakat kita sekarang, masyarakat kita sudah mulai lelah dan tidak mematuhi protokol-protokol tersebut. Dan bahkan anak-anak kecil juga sudah mulai dibawa oleh ibunya untuk berbelanja ke pasar. Padahal ini hal-hal yang saya rasa ini tidak perlu untuk membawa anak kecil ke tempat keramaian-keramaian seperti yang. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai inovasi belajar lewat wayang literasi COVID-19 mengatasi kejenuhan pelajar saat mengikuti belajar daring. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Penyaluran bantuan sembako di tengah pandemi COVID-19 masih terus dilakukan sejumlah pihak kepada warga yang terdampak COVID-19. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama guna meringankan beban warga yang tidak mampu dan terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah daerah membagikan bantuan sembako kepada 125 pengemudi becak motor yang diserahkan langsung Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Dairi, Edi Keleng Ate Brutu bersama Forkopimda di halaman kantor Bupati Dairi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Edi Keleng Ate Brutu mengharapkan masyarakat menjaga kondusivitas dan kekompakan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, para pengemudi becak sempat 2 kali datang ke kantor Bupati menuntut penyaluran bantuan sembako tersebut yang dijanjikan Bupati Dairi. Sementara di Kabupaten Langkat, komunitas masyarakat Tionghoa Langkat membagikan paket sembako berupa beras, mie instan, dan minyak goreng kepada warga terdampak COVID-19. Pemberian bantuan dilakukan secara door-to-door guna mengantisipasi kerumunan warga. Di Kota Medan, penyaluran bantuan sembako juga dilakukan perkumpulan Punguan Marga Sianturi Tuan di Horbo, Kota Medan dari belasan perwakilan dari 3 kecamatan di Kota Medan. Bantuan berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir diberikan kepada 137 kepala keluarga yang terdampak COVID-19. Selain pemberian paket sembako, kegiatan juga diisi dengan gelaran doa bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Guna meringankan beban ekonomi warga akibat pandemi COVID-19, Wakil Ketua DPRD Deli Serdang fraksi Nasdem bersama PSP Foundation membagikan paket sembako dan masker kepada ratusan warga di Kecamatan Tanjung Morawa. Inilah aksi pembagian sembako yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang fraksi Nasdem, Nusantara Tarigan bersama PSP Foundation di Desa Pundenrejo, Tanjung Morawa. Mereka membagikan ratusan paket sembako, paket takjil, dan masker kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Pembagian bantuan dilakukan dengan menjalankan protokoler kesehatan yang dimulai dengan mencuci tangan dan mengenakan masker. Adapun bantuan yang diberikan diantaranya 5 ton beras untuk 188 kepala keluarga di Desa Pundenrejo dan desa lain di Kecamatan Tanjung Morawa. Menurut Nusantara Tarigan, bantuan ini disalurkan kepada warga yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah selama pandemi COVID-19. Kegiatan reses kita ini juga bersama dengan PSP Foundation dan juga bersama pemerintah desa di setiap desa, sehingga data yang kita peroleh tersebut akurat dan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan semua dapat tercover mendapatkan bantuan. Selain di Deli Serdang, Garda Pemuda Nasdem Kabupaten Langkat juga kembali melakukan bakti sosial dengan membagikan 1000-an paket takjil dan masker kepada masyarakat di Kecamatan Stabat Langkat. Aksi sosial pembagian masker dan takjil dilakukan Garda Pemuda Nasdem Kabupaten Langkat di sejumlah titik di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Sebanyak 1000 paket takjil dan masker diberikan kepada pengemudi becak, ojek online, dan pengendara lainnya. Hal ini dilakukan guna menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekaligus berbagi keberkahan di bulan Ramadan. Rencananya kegiatan ini rutin dilakukan hingga Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah mendatang.
Guna mendukung upaya pemerintah melawan COVID-19, anggota komunitas Motor Trail membagikan ribuan lembar masker gratis kepada warga. Sementara relawan Indonesia Bersatu Melawan COVID-19 membagikan masker dan makanan sembari mengedukasi warga terkait pencegahan COVID-19. Pembagian masker gratis dilakukan di sekitar lapangan Merdeka Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi yang melibatkan sejumlah anggota komunitas Motor Trail Ekstrim Indonesia. Ketua Ekstrim Indonesia Kota Tebing Tinggi Burju Siahaan mengatakan hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain membagikan 2.200 lembar masker, komunitas Motor Trail ini juga membagikan 1.000 paket takjil gratis untuk berbuka puasa kepada para pengendara yang melintas. Sementara di Kota Medan, relawan Indonesia Bersatu Melawan COVID-19 juga menyalurkan bantuan masker dan 100 nasi kotak kepada warga kurang mampu dan tunawisma di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan, Labuhan. Pembagian masker dan bantuan diberikan langsung kepada warga sembari mengedukasi warga terkait pencegahan COVID-19 dan penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan guna menghilangkan kejenuhan pelajar saat belajar daring di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menerapkan metode belajar wayang yang memanfaatkan barang bekas, seperti yang dilakukan Yayasan Perguruan Metodis Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup edisi hari ini. Saya dan Pangripuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Inilah kegiatan belajar wayang literasi COVID-19 yang diikuti sejumlah siswa tingkat SMP di Yayasan Perguruan Metodis Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para siswa diberikan tugas untuk membuat wayang dengan memanfaatkan barang bekas seperti kardus, bambu, dan kawat. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan belajar daring di tengah pandemi COVID-19 sekaligus mendidik siswa untuk tetap melestarikan budaya asli Indonesia yang telah diakui UNESCO pada tahun 2003 lalu, sembari mengkampanyekan himbauan pencegahan COVID-19. Wayang ini dinamakan Festival Warasi atau Wayang Literasi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak, juga masyarakat, terhadap waspada terhadap pandemi ini. Kemudian tujuan yang lain adalah ya supaya siswa itu nggak bosan juga. Selama ini belajar itu hanya terpaku pada teks. Nah, ini kita ajak mereka untuk bergiat juga lewat seni. Untuk membuat wayang tersebut, para siswa melukiskan karakter pewayangan seperti Semar, Bisma, dan lainnya di atas karton menggunakan pensil. Nah, pemirsa, inilah salah satu metode pembelajaran yang harus diinovasikan kepada para siswa di tengah belajar daring di tengah pandemi COVID-19. Nah, seperti yang dilakukan para siswa di Yayasan Perguruan Metodis Tanjung Morawa, di sini para siswa diminta untuk membuat wayang dengan memanfaatkan kardus atau barang bekas seperti ini. Nah, para siswa akan menggambar wayangnya dulu, kemudian nanti akan dipotong dan dirangkai menggunakan bambu seperti ini untuk selanjutnya dimainkan. Dan nanti kita akan lihat seperti apa permainan wayang di tengah pandemi COVID-19 yang dilakukan atau diperankan oleh para siswa Yayasan Perguruan Metodis Tanjung Morawa. Wayang yang telah dilukis dan digunting atau dipotong sesuai pola, selanjutnya akan dirangkai menggunakan bambu dan diikat dengan kawat. Nantinya wayang tersebut akan dimainkan para siswa bersama orang tua di rumah dengan narasi yang bernilai edukasi dan mengkampanyekan pencegahan COVID-19. We should stay at home. Eat a lot of vegetables and fruits, consumption the vitamin. Menurut salah seorang murid, Giovanni, dirinya mengaku senang dengan adanya metode belajar wayang karena kegiatan ini dapat menghilangkan kejenuhan belajar daring dan pengobat rindu akan belajar di sekolah. Menurut saya, pada saat kita belajar daring, saya merasa bosan di rumah gara-gara tidak bisa keluar dan harus belajar dengan elektronik, dan saya belajar daring itu saya agak bosan karena tidak bisa mendengar penjelasan guru dan saya bingung
karena tidak bisa tatap muka dengan guru. Dan pada saat ada wayang literasi, saya merasa lebih fresh karena ada suatu kegiatan yang membuat kita lebih berpikir dan saya bisa memanfaatkan alat bekas untuk menjadikan suatu karya seni. Belajar wayang literasi COVID-19 ini tidak hanya sekedar mempererat hubungan orang tua dan murid ataupun menghilangkan kejenuhan belajar daring, namun juga dilakukan dalam momentum menyambut Hari Kebangkitan Nasional untuk bersama bangkit melawan COVID-19. Nah, setelah dilukis di atas kardus kemudian dipotong dan dirangkai menggunakan bambu seperti ini, maka akan jadi wayang. Dan ini akan dimainkan oleh para siswa di Yayasan Perguruan Metodis Tanjung Morawa. Dan kita akan saksikan penampilan wayang literasi COVID-19 dari para siswa. Silahkan, kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo Bima, apakah kamu tahu cara pencegahan COVID-19? Tahu dong, yang pertama cuci tangan, yang kedua social dan physical distancing, yang ketiga jika mau keluar harus menggunakan masker. Oh begitu ya, terima kasih ya atas infonya. Sama-sama. Wah, ini menjadi salah satu metode yang bisa diterapkan kepada para siswa ataupun kepada anak di rumah ketika masa dalam belajar daring dan juga di tengah pandemi COVID-19. Demikian dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dadah. Dadah. Dadah.